Ya, hari ini kita sudah masuk di topik ya yang baru, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Ya, kita sudah 4 sesi belajar tentang perjalanan pelayanan dari Rasul Paulus. Tetapi saat ini kita mau melihat surat ya Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, surat Roma ini merupakan surat Paulus yang paling panjang, ya, paling teologis dan yang paling berpengaruh. Kenapa? Karena dari surat ini kita bisa memahami teologi atau pengetahuan Rasul Paulus tentang Allah dan Yesus Kristus. Apa yang dipahami Paulus tentang Allah? Apa yang dipahami Paulus tentang Yesus itu sendiri? Nah, kita bisa temukan jawabannya lewat surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Nah, mungkin karena alasan-alasan itulah ya suratnya paling panjang, paling teologis dan paling berpengaruh, sehingga surat ini diletakkan di depan ya, dari 13 surat-surat Paulus yang lain. Nah, saudara, Paulus menulis surat ini dalam rangka pelayanan rasulinya kepada orang-orang bukan Yahudi. Jadi dia menulis surat ini, dia sendiri tidak berada di Roma. Tetapi surat ini lebih dikhususkan kepada orang-orang yang bukan Yahudi, ya, non-Yahudi. Nah, jemaat di Roma ini kemungkinan besar ya, didirikan oleh orang dari Makedonia dan Asia yang bertobat di bawah pelayanan Paulus. Jadi jemaat yang di Roma ini bukan hasil pelayanan Paulus secara langsung, ya. Nah, jadi belum ada bukti-bukti atau ya bukti sejarah tentang jemaat yang ada di Roma ini. Tetapi kemungkinan ya oleh para teolog, para bapak-bapak gereja, bahwa jemaat yang ada di Roma ini adalah orang-orang Yahudi yang bertobat pada hari Pentakosta. Ya. Karena waktu hari Pentakosta turunnya Roh Kudus atas 120 murid ya yang percaya Yesus di suatu loteng di Yerusalem. Nah, di sana juga disaksikan oleh orang-orang banyak ya. Nah, Alkitab mencatat di Kisah Para Rasul 2 ayat 10, bahkan ada orang-orang Roma ya yang menyaksikan di mana para murid mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, jadi menurut dugaan para teolog, bisa jadi orang-orang yang menyaksikan itu murid-murid yang menerima Roh Kudus di Yerusalem, karena sebagian ada orang Roma. Nah, kemungkinan mereka juga dilawat Tuhan pada saat itu, karena setelah itu saudara masih ingat Paulus berkhotbah setelah menerima urapan Roh Kudus pada saat itu juga, karena orang banyak melecehkan, ini mereka sedang mabuk ya, tetapi Petrus berkata tidak, karena itu penggenapan dari nubuatan Nabi Yoel. Dan dia berkhotbah, dan saudara mungkin masih ingat 3.000 orang bertobat memberi diri dibaptis. Dan kemungkinan ada orang-orang Roma yang saat itu juga yang memberi diri dibaptis. Dan kemungkinan besar mereka lah yang menjadi suatu komunitas orang-orang percaya yang ada di Roma. Ya. Nah, jadi di surat Roma ini, Paulus meyakinkan orang percaya di Roma bahwa dia sudah berkali-kali merencanakan untuk memberitakan Injil kepada mereka. Ya. Namun hingga saat itu kedatangannya masih terhalangi. Ya. Tetapi Paulus menegaskan kerinduan yang sungguh untuk mengunjungi mereka, sehingga menyatakan rencananya untuk datang dengan segera. Jadi pelajaran yang sebelumnya ya, waktu saya share tentang perjalanan Paulus ke Roma, itu karena dia naik banding ya, naik banding karena dalam pengadilan. Nah, karena itu perintah Tuhan bahwa dia harus memberitakan kebenaran kepada kaisar di Roma. Nah, jadi bukan saat kunjungan itu ya dia menulis surat kepada Roma, tetapi sebelum dia ke Roma pada perjalanan yang terakhir itu, yang dia mengalami pergumulan di laut ya, terdampar satu hari satu malam berenang dan lain sebagainya. Jadi bukan saat ketika dia sampai di Roma, tetapi surat ini sebelum ya,
sebelum dia ada di Roma, bahkan ada di Korintus. Dia menulisnya ketika dia ada di Korintus untuk disampaikan kepada jemaat yang ada di Roma. Jadi dia sendiri belum ada di Roma ketika dia menulis surat ini. Dia baru punya rencana, tetapi dia catat dalam kita baca dalam Roma pasal 1 ayat 13 sampai 15, Roma pasal 15 ayat 22, ada saja yang menghalangi ya kunjungannya ke Roma. Sebenarnya artinya dia sudah punya niatan yang lama untuk berkunjung ke Roma, ingin mengajarkan kebenaran di sana. Jadi ketika menulis surat ini menjelang akhir perjalanan misi yang ketiga, ya, ketika Paulus berada di Korintus. Nah, waktu itu, kalau saudara masih ingat, dia bersegera untuk kembali ke Yerusalem karena dia ingin merayakan Pentakosta di Yerusalem. Jadi dia ingin kembali ke Yerusalem. Ya, nah, perjalanan itulah perjalanan ketiganya, misinya yang ketiga itu. Nah, sementara menulis surat ini melalui pembantunya bernama Tertius, ya, kita bisa baca dalam Roma pasal 16 ayat 22. Nah, dia sedang merencanakan kembali ke Yerusalem untuk hari Pentakosta. Ya. Itu kira-kira di tahun 57 atau 58, ya, sekitar musim semi. Nah, untuk menyampaikan secara pribadi persembahan dari gereja-gereja non-Yahudi kepada orang-orang kudus yang miskin di Yerusalem. Jadi saudara ingat perjalanan yang ketiga, ya, dia sampai ke Filipi, kemudian ke Athena, ke Korintus, ya, berjumpa dengan orang-orang seiman di sana, dan dia membawa persembahan buat rasul-rasul yang ada di Yerusalem. Jadi membawa persembahan topangan, ya, dana dari jemaat-jemaat. Dan dia ingin membawa sendiri persembahan dari jemaat-jemaat yang ada di Makedonia dan di Yunani. Nah, ketika menulis surat ini menjelang akhir perjalanan misi yang ketiga, ya, Paulus berada di Korintus di rumah Gaius. Nah, sementara menulis surat ini melalui, sudah ya, ini yang tadi, ya. Maaf. Nah, tujuan Paulus menulis surat ini untuk mempersiapkan jalan bagi pelayanannya sebelum ia sampai di Roma, serta rencana pelayanannya ke Spanyol. Ya, kenapa? Karena jemaat Roma rupanya mendengar kabar angin yang diputarbalikkan mengenai berita dan ajaran Paulus. Jadi, karena ajaran Paulus ini sudah sampai ke Roma dan ada yang memutarbalikkan pengajaran dari Paulus. Nah, itu sebabnya Paulus merasa perlu sebelum dia datang ke Roma, dia tulis dulu ini surat kepada jemaat yang ada di Roma, ya. Jadi dia menyampaikan apa yang menjadi pelajarannya, pemahamannya tentang Tuhan, perjumpaannya dia dengan Yesus, ya, ketika dia ke Damsyik sebelum dia bertobat, ya. Dan dia menyampaikan tulisan-tulisannya selama 25 tahun dia mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Nah, itu sebabnya dia berkirim surat supaya mereka tidak iman jemaat-jemaat yang ada di Roma, ya, tidak menerima ajaran-ajaran yang berbeda karena ada yang memutarbalikkan cerita atau pengajaran-pengajaran dari Paulus. Nah, kemudian dia berusaha untuk memperbaiki beberapa persoalan yang terjadi, ya, di dalam jemaat karena ada sikap salah satu orang Yahudi terhadap mereka jemaat yang bukan Yahudi. Jadi ada perselisihan yang Yahudi dan non-Yahudi yang sudah terima Yesus tentunya, ya. Dan yang orang bukan Yahudi terhadap orang Yahudi. Nah, jadi berselisih yang Yahudi, ya, berselisih dengan yang non-Yahudi, mereka ada selisih pendapat, ya, persoalan-persoalan, dan mereka juga komplain yang orang non-Yahudi kepada orang Yahudi. Nah, itu sebabnya dia tulis surat ini, ya, kepada mereka sebelum dia datang ke sana. Karena dia juga punya tujuan, dia punya rencana selain ke Roma dia akan melanjutkan ke Spanyol, ya. Dia ingin ke Spanyol. Nah, tema surat Roma dapat dilihat dalam Roma 1 ayat 16 sampai 17. Nah, ini yang menjadi core-nya, ya, inti ajaran Paulus, ya.
yang kita bisa baca di dalam Roma 1 ayat 16 sampai 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi ini intinya yang mau disampaikan kepada jemaat di Roma ya saudara, bahwa Injil itu adalah the power of God, ya, kekuatan Allah yang bukan saja menyelamatkan orang-orang Yahudi, tetapi setiap orang percaya, orang non-Yahudi, orang Yunani, siapa saja ya bisa dibenarkan ya, asal imannya kepada Yesus ya akan hidup dalam kebenaran dan dipimpin dalam kebenaran untuk hidup oleh iman dan memperoleh keselamatan ya. Kira-kira seperti itu saudara. Nah, Paulus juga menguraikan kebenaran-kebenaran dasar dari Injil ya di surat Roma ini. Yang pertama, Paulus menekankan bahwa persoalan dosa dan kebutuhan manusia akan kebenaran adalah umum ya. Dan itu semua orang mengalami persoalan dosa. Dan semua orang harus hidup dalam kebenaran. Nah, kita bisa temukan dalam Roma pasal 1 ayat 18 sampai pasal 3 ayat 20. Yang kemudian baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi berada di bawah dosa. Ya. Dan karena itu di bawah murka Allah. Ya. Orang yang hidup dalam dosa, mau dia Yahudi mau bukan Yahudi ya, itu berarti dia di bawah murka Allah. Dan tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah kecuali dari karunia anugerah ya, karunia kebenaran melalui iman kepada Yesus Kristus ya. Jadi itu yang mau disampaikan Paulus, bahwa di dunia ini ya tidak ada yang dapat dibenarkan kecuali mereka yang oleh karunia ya, kasih karunia melalui iman kepada Yesus Kristus ya, akan diselamatkan. Paralel dengan khotbah Petrus ya, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya diselamatkan. Jadi hanya melalui Yesus, iman melalui Yesus sehingga kita mendapat karunia, kasih karunia ya, kebenaran oleh Allah Bapa. Nah, setelah dibenarkan secara cuma-cuma ya, secara kasih karunia ya, melalui iman, kemudian dan setelah itu kita akan mendapatkan keyakinan akan keselamatan kita. Nah, maka kita akan hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Dan memperoleh jalan masuk kepada kasih karunia Tuhan. Nah, itu disampaikan oleh Paulus. Nah, kita bisa baca dalam pasal 5 dan pasal 6. Ya. Dan pembebasan kita dari pergumulan untuk mencapai kebenaran menurut hukum Taurat. Nah, dalam pasal 7. Kemudian kita diangkat sebagai anak-anak Allah dan hidup baru ya, melalui Roh ya, Kudus yang menuntun kita kepada kemuliaan. Nah, di pasal 8, Roma pasal 8. Dan Paulus juga menekankan bahwa Allah sedang mengerjakan rencana penebusannya. Meskipun Israel ya, bangsa pilihan tidak percaya, menolak itu ya, tetapi rencana Allah ya, rencana penebusannya terus berlangsung ya, melalui Yesus Kristus. Dan Paulus juga menyatakan bahwa kehidupan yang diubah dalam Kristus mengakibatkan penerapan kebenaran dan kasih pada semua aspek perilaku manusia, baik itu sosial, sipil, secara moral, karakter ya bisa diubah di dalam Kristus. Nah, kemudian Paulus juga mengakhiri surat Roma dengan keterangan tentang rencana pribadinya. Dan ucapan salam pribadi yang panjang, nasihat terakhir, dan sebuah kidung pujian ya, yang disampaikan kepada jemaat di Roma. Nah, sudah kasih dalam Tuhan, ada 7 ciri utama dari surat Roma ya. Ada 7 ciri khas. Yang pertama, surat Roma merupakan surat Paulus yang paling sistematis dari surat-surat yang lain. Surat teologis yang paling hebat ya, yang paling luar biasa dalam Perjanjian Baru bahkan ya, suatu teologis yang luar biasa. Kemudian yang kedua Paulus menulis dengan gaya tanya jawab ya, atau gaya diskusi ya. Kalau saudara baca di Roma 3 dia
melontarkan suatu kalimat pertanyaan. Nah, kemudian dia lanjutkan dengan kalimat jawaban. Nah, itu gaya tulisan tanya jawab yang sangat menarik. Kemudian Paulus memakai Perjanjian Lama secara luas sebagai kekuasaan Alkitabiah dalam menyampaikan sifat sesungguhnya dari Injil. Kemudian yang keempat, Paulus menyampaikan kebenaran Allah sebagai inti dari penyataan Injil. Allah membereskan segala sesuatu di dalam dan melalui Yesus Kristus. Nah, kita lihat yang kelima. Kelima, Paulus memusatkan perhatian kepada sifat rangkap dari dosa, bersama dengan persediaan Allah di dalam Kristus untuk masing-masing aspek. Dosa sebagai pelanggaran pribadi. Nah, bisa kita baca dalam Roma pasal 1 sampai pasal 5. Dan prinsip dosa, bahasa Yunaninya hamartia, yaitu kecenderungan bawaan yang alamiah untuk berbuat dosa yang tinggal dalam hati setiap orang sejak kejatuhan Adam. Jadi manusia itu sejak Adam jatuh ada kecenderungan untuk berbuat dosa. Itu disampaikan oleh Paulus sebagai ciri khas dari surat ini, saudara. Kemudian ciri khas yang keenam, di Roma 8 kita temukan bahwa uraian yang paling luas dalam Alkitab mengenai peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Kemudian ciri khas yang ketujuh, bahwa surat Roma berisi pembahasan yang paling berbobot mengenai penolakan Kristus oleh orang Yahudi. Terkecuali suatu golongan sisa, ini golongan orang-orang yang ketika Yahudi mereka keluar, menjadi tawanan di luar, dibawa ke Babel, di luar Palestina. Nah, ini ya orang-orang sisa ini yang masih tersisa di Yerusalem. Dan tentang rencana penebusan Allah yang bermula dari Israel dan akhirnya menuju kembali kepada Israel. Nah, itu 7 ciri khas dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Nah, sebagai garis besar ada 7. Jadi dimulai dengan pendahuluan di Roma pasal 1 ayat 1 sampai 17. Kemudian dilanjutkan di ayat 18 sampai pasal 3 ayat 20. Bicara tentang kebutuhan mendesak manusia akan kebenaran. Itu sangat mendesak bahwa manusia harus dibenarkan. Kalau tidak, upah dosa adalah maut. Kemudian dilanjutkan di pasal 3 ayat 21 sampai pasal 5 ayat 21. Penyediaan kebenaran yang mulia oleh Allah. Dan dilanjutkan di pasal 6 ayat 1 sampai pasal 8 ayat 39. Kebenaran berkarya melalui iman. Artinya kebenaran itu kita bisa peroleh, kita dibenarkan oleh Tuhan, bukan karena kita yang benar, kita dibenarkan oleh Tuhan karena iman kita kepada Yesus. Kemudian yang kelima di Roma pasal 9 ayat 1 sampai pasal 11 ayat 36, kebenaran oleh iman berkaitan dengan Israel sebagai umat pilihan, bangsa pilihan yang hidup dalam kutuk hukum Taurat. Nah, itu yang sering Paulus sebutkan di Roma. Kemudian di keenam, penerapan praktis dari kebenaran oleh iman. Nah, bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dari kebenaran oleh iman itu. Kita bisa baca di Roma pasal 12 ayat 1 sampai pasal 15 ayat 13. Dan ada penutupnya. Sebagai penutup di Roma 15 ayat 14 sampai Roma pasal 16 ayat 20.